Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil UAS kami yang berjudul Implementasi Perpustakaan Berbasis Mobile yang beranggotakan Fajar Hidayatullah Dan saya Ahmad Muawan. Dan saya Arif Ardian Siapane. Saya Lukman Prastia. Saya Wililian Pangestu. Implementasi perpustakaan berbasis mobile menggunakan database adalah cara yang tepat untuk menyimpan data. Struktur data berulang seperti informasi kontak. Halaman ini mengasumsikan bahwa Anda familiar dalam database SQL. Secara umum akan membantu Anda memulai database SQLite di Android. Salah satu prinsip utama database SQL adalah skemanya dikasih formal tentang cara database diatur. Skema ini tercermin dalam pernyataan SQL yang Anda gunakan untuk membuat database. Ada baiknya Anda membuat kelas pendamping yang disebut dengan kelas kontak yang secara eksplisit menetapkan tata letak skema Anda dalam cara yang sistematis dan terdokumentasi sendiri. Ini contoh dari aplikasi kami, kondisi atau dalam keadaan enterprise. Ini bagian input rak buku dan input buku. Dan setelah berikutnya bagian pencarian judul buku dan bagian pencarian rak buku. Identifikasi masalah dan solusi identifikasi masalah belum menggunakan room, sistem yang dibangun tidak online atau offline, solusi menggunakan SQLite, keunggulan dan manfaat APSS, keunggulan aplikasi menggunakan SQLite, manfaat aplikasinya, mahasiswa bisa pencarian buku secara cepat. Penjelasan desain activity XML. Contoh gambar desain activity XML. Penjelasannya, XML kita menggunakan PP bar layout atau linear layout yang mengoperasikan banyak konsep di serial app bar, yaitu scrolling, gestur. Jika Anda menggunakan app layout di dalam view group yang berada sebagian besar, fungsi tidak akan berfungsi. App bar layout, scrolling, view bar viewer artinya Anda harus mengatur perilaku tampilan penggunaan Anda menjadi intensif. App bar layout, scrolling, view bar viewer, sumber daya string yang berisi nama kelas lengkap tersedia. Berikut ini desain buku XML ya. Ini kodean buku XML. Codingan bukunya seperti ini. Ini codingannya. Penjelasannya, buku XML kita menggunakan cut view. Cut view merupakan view paketan dari material desain. Bentuk view ini bisa digunakan untuk pembungkusan data. Paket data berupa view yang ditandai dengan tampilan view yang memiliki drop shadow, elevation, dan corner radius. Adapun cut view merupakan subclass dari frame layout. Codingan insert XML. Penjelasannya, insert fragment XML bisa menggunakan cut view and fragment. Cut view merupakan view paketan dari material desain
View ini biasa digunakan untuk pembungkusan data sepaket data beberapa view yang ditandai dengan tampilan view-nya yang memiliki drop shadow. Dan corner radius. Adapun card view ini merupakan subclass dari frame layout. Frame layout fragment adalah salah satu bagian dari user interface selain activity. Berikutnya pun hampir sama dengan activity, di mana ia memiliki kelas untuk kode logika dan tampilan XML. Bedanya yaitu kelasnya extend atau inherit ke fragment dan tidak perlu didaftarkan ke dalam Android manifest dan XML. Melalui Android support library, fragment bersifat compatible sampai Android API level 10 Gingerbread. Salah satu alasan mengapa Anda harus menggunakan fragment yaitu Anda dapat membuat banyak tampilan dalam tanpa berpindah-pindah activity. Hal ini dapat dilakukan karena fragment bersifat modular, sehingga satu activity bisa memiliki lebih dari satu fragment. Selain itu, Anda juga dapat memakai satu fragment dalam banyak activity sekaligus reusable. Ini adalah desain list buku fragmen XML. Dan ini adalah codingan list buku fragmen XML ya. Bisa dilihat di sini. Penjelasannya, lihat buku fragmen kita menggunakan recycle view dan fragment. Recycle view adalah sebuah komponen tampilan atau widget yang lebih canggih ketimbang pendahulunya list view. Gambar di atas yang sebelumnya tadi menunjukkan perbedaan list view dan recycle view. Jika Anda menggunakan list view, objek dari tiap item akan dibuat semuanya dari awal sampai akhir. Sedangkan jika Anda menggunakan recycle view, objek yang dibuat hanya sebatas ukuran layar dan beberapa di atas dan di bawahnya saja. Selanjutnya, ia menggunakan kembali item yang sudah terlihat. Fragment adalah salah satu bagian dari user interface lain activity. Bentuknya pun hampir sama dengan activity, di mana ia memiliki kelas untuk kode logika dan tampilan XML. Bedanya yaitu kelasnya extend atau inherit ke fragment dan tidak perlu didaftarkan ke dalam Android manifest.xml. Melalui Android support library, fragment bersifat kompatibel sampai Android API level 10 Gingerbread. Salah satu alasan mengapa Anda harus menggunakan fragment yaitu Anda dapat membuat banyak tampilan tanpa berpindah-pindah activity. Hal ini dapat dilakukan karena fragment bersifat modular, sehingga satu activity bisa memiliki lebih dari satu fragment. Selain itu, Anda juga dapat memakai satu fragment dalam banyak activity sehingga sekaligus atau reusable. Gambar desain list rak buku fragmen XML. Codingan list rak buku fragmen XML. Berikut codingan. Penjelasannya, list rak buku fragmen XML kita menggunakan recycler view. Recycler view adalah sebuah komponen tampilan yang lebih canggih ketimbang pendahulunya list view. Gambar di atas menunjukkan perbedaan list view dan recycle view. Jika Anda menggunakan list view, objek dari tiap item akan dibuat semuanya dari awal sampai akhir. Sedangkan jika Anda menggunakan recycle view, objek yang dibuat hanya sebatas ukuran layar dan beberapa di atas dan di bawahnya saja. Selanjutnya, ia menggunakan kembali item yang sudah tidak terlihat. Codingan rak buku adapter Java. Penjelasannya, rak buku adapter Java, kita menggunakan adapter recycle view, folder, dan layout adapter. Adapter adalah antara dan adapter view, tentunya list view dengan data
adapter nilai yang menyediakan akses ke item data dan juga bertanggung jawab untuk membuat sebuah view pada setiap item dalam tumpukan data. Selain itu, adapter juga yang mengelola data model di sektor view holder untuk menyimpan referensi dari view-view yang digunakan pada sebuah item di sektor view. View holder adalah kelas statik yang ada di dalam adapter yang menyimpan view-view yang akan digunakan untuk menampilkan satu item data. Layout in Flutter adalah sebuah kelas yang bisa kita gunakan untuk membuat Java Object View. Dari layout yang kita buat di XML, layout in Flutter digunakan jika kita ingin membuat sebuah sub activity. Jika kita gambarkan fungsinya hampir sama seperti fragment, yaitu bagian kecil dari activity. Ini codingan rak buku model.java. Penjelasannya, rak buku model.java menggunakan model. Model adalah representasi dari data yang digunakan pada business logic. Dapat berupa plan of Java object, pojok Kotlin data classes, dan representasi UI dari sebuah aplikasi pada Android sendiri. View ini dapat berupa activity atau fragment. Ini codingan view pager update Java. View pager updater.java kita menggunakan view pager updater, list fragment, dan list title. Codingan fragment insert Java. Codingan fragment list buku. Codingan fragment list rak buku. Codingan my activity. Codingan buku helper. Codingan database contracts. Codingan database helper. Ini adalah contohnya. Penjelasannya adalah database helper kita menggunakan SQLite Open Helper. SQLite Open Helper merupakan salah satu fitur yang digunakan di dalam aplikasi Android Studio untuk membuat tabel yang dapat menyimpan berbagai data seperti string dan integer. Codingan rak buku helper. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ya secara kita perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil running dari kelompok kami. Selanjutnya masukkan input rak buku dengan nama rak buku. Contohnya namanya Gaza. Setelah itu input. Selanjutnya masukkan input buku. Judulnya namanya bola. Pengarangnya Siti. Tahunnya 2010. Selanjutnya input. Selanjutnya namanya set by name, contohnya Gaza. Bisa diedit. Edit iOS. Rak bukunya 2. Kalau mau delete bisa set by judulnya namanya kakak, delete
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.